Puji Tuhan, Shalom jemaat kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sebuah program dan kesempatan yang sama. Saudara masih dalam segala keterbatasan. Nah, saudara, pada saat hari ini kebenaran firman Tuhan, saya berikan satu judul, menerobos batasan Allah, saudara. Menerobos batasan Allah. Satu saat, saudara, ketika saya masih kecil, ya, masih beranjak remaja pada waktu itu, kenakalan anak itu ya mengikuti pada waktu itu. Kemudian saya tuh ya ingin memetik buah ya, ingin memetik buah di tetangga sebelah tuh, di situ kan ada pohon mangga. Kemudian sudah berbuah dan buahnya begitu random pada waktu itu menggelitik perasaan saya ya. Niat saya untuk memetik buah itu. Ketika saya mengambil ancang-ancang dan ketika saya sudah memanjat pohon itu, tiba-tiba saudara, pada waktu itu saya tuh begitu diteriaki oleh pemilik rumah saudara. Mereka marah begitu luar biasa, dikatakan turun, jangan dipetik buah itu, jangan dipetik buah itu. Saudara, pada waktu itu saya membatalkan niat saya, kemudian saya turun, saudara. Kemudian saya turun, dan saya tuh berangan-angan. Kemudian saya tuh berpikir, kenapa ya saya kok tidak boleh memetik buah itu? Memang betul, saudara, itu kan bukan milik saya. Tetapi saya ingin satu kerinduan, dan yang menjadi satu pemikiran saya pada waktu itu, pemilik pohon itu, pemilik ya tetangga sebelah yang milik pohon mangga itu, dia berkata, jangan dipetik buah itu belum waktunya. Saudara, belum waktunya. Saya sudah melihat begitu ranum, begitu kuning, saudara ya. Dan itu sudah pada waktunya dipetik. Tapi dia berkata, itu belum waktunya. Kata-kata ini begitu membekas, kata-kata menjadi satu pertanyaan setiap saat pada waktu itu. Dan setelah lewat begitu, saudara, setelah lewat 5 tahun, kemudian kata-kata itu terjawab. Ya, ketika saya membaca sebuah majalah tentang bercocok tanam yang benar pada waktu itu, saudara, saya melihat bagaimana ulasan daripada waktu itu ketika pohon mulai berbuah. Jangan sampai kita tuh kalau kita ingin berhasil, jangan sampai kita tuh merekayasa, dalam arti apa? Mengganggu ya proses daripada buah itu, dalam arti apa? Berikan waktu tersendiri pada buah itu supaya apa? Sampai jatuh ke tanah. Dalam arti apa? Tidak ada satu rekayasa manusia ya untuk memetik buah itu pada waktu masih muda dan sebagainya, supaya apa? Hasil daripada buah itu maksimal dalam arti apa? Ketika buah itu sudah maksimal pada waktu buah sulung itu maksimal, kemudian buah berikutnya itu pasti berhasil dan mengalami satu buah-buah yang begitu luar biasa, lebat dan sebagainya. Nah, kemudian ketika saya membaca satu ulasan itu, saya baru mengerti kenapa pada waktu itu ketika saya memetik buah itu, pemilik rumah begitu tegas, begitu marah-marah. Dia berkata, biarkan buah itu jangan dipetik sampai jatuh sendiri. Ini memberikan satu pembelajaran bagi saya, saudara ya. Ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan, saya kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3:11 firman Tuhan tegas mengatakan, ya. Pengkhotbah 3:11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, pembelajaran yang saya dapatkan di dalam peristiwa ketika saya masih kecil, kenapa pemilik pohon itu begitu melarang saya, saudara. Ini ada kaitannya dengan apa? Saya mencoba untuk merekayasa, saya mencoba untuk menerobos batasan-batasan yang sudah ada di dalam ketetapan ya. Di dalam ketetapan itu untuk merekayasa, bahkan untuk menggagalkan rancangan, bahkan menggagalkan siklus daripada pohon itu untuk berbuah untuk kepentingan saya secara pribadi. Kalau ada kaitan dengan kebenaran firman Tuhan, tegas firman Tuhan tadi kalau katakan di dalam Pengkhotbah 3:11, ya segala sesuatunya dikatakan ia membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kebenaran firman Tuhan itu tegas mengatakan ia dalam arti apa? Tuhan itu membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara, hidup yang bisa bersyukur, ya, hidup yang bisa berkata puas, itu adalah hidup yang nikmat, saudara. Hidup yang kita bisa berkata puas, yang bisa puas di dalam hal apapun juga, itu tidak mempengaruhi metabolisme kita, bahkan akan membawa hidup kita tuh semakin nyaman dengan apapun yang kita hadapi. Mari pada saat hari ini kita belajar, mari kita hidup di dalam batasan-batasan Tuhan. Jangan pernah kita tuh merekayasa dengan pola pikir kita, jangan pernah kita tuh mengubah konsepnya Allah, bahkan jangan pernah kita tuh menerobos batasan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita tuh, untuk kepentingan kita secara pribadi. Karena apa, saudara? Kalau kita melakukan seperti itu,
pasti saudara ya, proses yang Tuhan berikan, rancangan Tuhan yang sempurna dalam diri kita itu akan mengalami satu kegagalan. Karena apa? Kita sudah turut campur di dalam semuanya. Bahkan kita sudah apa? Turut ambil bagian untuk apa? Untuk berupaya, istilahnya itu berupaya melakukan ya, ikut masuk dalam rancangan Tuhan itu dengan pola pikir kita secara pribadi. Tegas tadi saudara, Alkitab mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita ikut cara Tuhan, kalau kita ikut apa kata Allah di dalam hal apapun juga saudara, bahkan ketika kita menghadapi segala permasalahan yang sulit sekalipun, ketika kita menghadapi segala pergumulan-pergumulan kita, di dalam doa-doa kita yang belum terjawab sekalipun, ketika kita tetap mau dibawa pada satu rancangan Allah, Alkitab mengatakan saudara, iya, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu membuktikan saudara ya, meskipun kita tuh terlambat ya, apa yang kita dapatkan, tetapi bagi Tuhan itu tidak pernah kata terlambat saudara. Meskipun lambat kita terima janji Allah, tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Karena apa? Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, yang dimana Tuhan sudah melihat bagaimana kondisi kita, keadaan kita yang bisa menerima janji Allah itu, dan Tuhan berikan bagi setiap kita. Perhatikan saudara, Alkitab mengatakan di dalam, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Kalau kita mencoba mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya dilakukan Allah. Itu membuktikan apapun ya, bentuk daripada karya Tuhan, apapun daripada segala pekerjaan Tuhan ya, rancangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang untuk kita masuki, kita tuh seringkali mengubah batasan-batasan Tuhan, bahkan menerobos batasan Allah itu untuk apa? Kepentingan kita secara pribadi, bahkan untuk memunculkan apa? Keakuan kita, saudara, mencoba untuk menggurui Tuhan, bahkan mencoba untuk melakukan sesuatu sepertinya kita apa, saudara, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan tidak perlu didikte. Tuhan tidak perlu istilahnya itu kita tuh apa? Menolong Tuhan ya. Dengan apa sikap kita, dengan perbuatan kita. Karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya kredibilitas. Bahkan yang Alkitab yang Allah inginkan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu membuktikan apa? Biarlah kita hidup tenang, biarlah kita hidup melakukan apa kata Tuhan, biarlah kita menantikan janji Tuhan dengan apa saudara? Tetap berserah, tetap percaya bahwa apapun rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Saudara perhatikan dengan perkataan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Itu membuktikan saudara ya, apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita saudara ya, apapun yang Tuhan lakukan, dan Alkitab juga mengatakan yang Tuhan kerjakan itu pasti mendatangkan satu kebaikan. Tetapi yang ironis, kita tuh tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu. Kenapa? Kita seringkali maaf saudara, kita seringkali apa saudara, menganggap apa yang dilakukan Tuhan itu dengan segala apa? Pola pikir yang negatif. Apa yang dilakukan Tuhan dalam arti seperti ini saudara, kita berdoa dalam pergumulan kita. Kemudian begitu lama pergumulan kita itu belum dijawab-jawab. Kemudian yang timbul apa saudara? Pola pikir kita yang negatif. Tuhan tidak mendengar. Kenapa Tuhan tidak mendengar? Dan sebagainya. Tuhan itu istilahnya tidak sayang pada saya. Bukankah perkataan-perkataan seperti ini seringkali saudara kita dengar pada orang-orang anak-anak Tuhan, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak taat. Bahkan ketika ketidaksetiaan itu, ketidaktaatan itu sudah menyelubungi hati setiap manusia, anak-anak Tuhan, saudara. Maka, saudara, mereka itu akan menerobos batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Mereka akan menerobos batasan-batasan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, saudara. Nah, kalau kita sudah masuk seperti itu, artinya apa, saudara? Kita tuh mau percepatan ya. Percepatan dalam arti apa? Kalau saudara mau percepatan, itu membuktikan apa saudara? Saudara mau instan di dalam semuanya. Karena tegas firman Tuhan katakan apa? Ia membuat segala sesuatu ini indah pada waktunya. Kalau kita hidup di dalam ketetapan Allah, kalau kita menurut apa kata Tuhan di dalam segala sesuatu, di dalam kita melangkah saudara, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sempurna terjadi dalam diri kita saudara. Indah pada waktunya. Itu sebabnya saudara, jangan pernah kita tuh menerobos saudara ya, batasan-batasan yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita tuh pernah menerobos kehendak Allah yang terjadi dalam diri kita dengan pola pikir kita secara pribadi. Saudara, mari saudara ya, kalau kita perhatikan, kalau kita ingin juara, tetapi kita tidak mau berjuang, yang muncul apa? Pola pikirnya negatif saudara. Kedagingan yang muncul. Kita ingin juara, tetapi kita tidak mau melakukan sesuatu.
Sebetulnya kalau kita ingin juara, otomatis kita harus berlatih dan sebagainya. Tetapi perhatikan, berapa banyak atlet-atlet saudara mereka itu begitu juara, kemudian juaranya dianulir, dibatalkan. Karena apa? Dia melakukan doping. Itu membuktikan apa? Dia meneroboskan batasan-batasan yang sudah ditetapkan untuk keperluan dia secara pribadi. Sama halnya kita. Alkitab mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita hidup seringkali menerobos batasan-batasan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, maka bukan persoalan yang baik yang kita terima, maka bukan janji Tuhan, janji berkat yang kita terima, tetapi apa? Masalah persoalan, bahkan saudara kita akan mendapat satu kehidupan yang tidak nyaman, bahkan akibat dari apa yang kita lakukan itu kita terima. Pada saat hari ini Tuhan mengajarkan saudara, mari saudara, kita tuh jangan suka meneroboskan batasan Allah. Kita tuh jangan suka meneroboskan batasan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Manusia tuh maunya apa saudara? Potong kompas. Aku maunya cepat berhasil. Mau kaya, yang cepat berhasil instan. Kemudian dilakukan apa saudara? Korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Dan itu apa? Karena dia menerobos batasan-batasan yang sudah ada. Kalau saudara mau kaya, saudara harus apa saudara? Saudara harus rajin, kemudian saudara harus apa? Melakukan sesuatu ya, bahkan saudara nggak malas-malas dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan saudara. Tetapi kalau saudara merobos batasan-batasan Allah, batasan-batasan Tuhan, yang muncul pola pikir negatif sehingga apa saudara? Mencari ya semuanya itu, pergi ke dukun, bahkan pergi ke para paranormal, pergi ke apapun juga ya, korupsi, manipulasi dan sebagainya, itu dipakai untuk apa? Memuaskan daging supaya menjadi kaya. Karena apa? Dia tidak hidup, tidak taat pada satu batasan-batasan yang sudah Tuhan tetapkan. Saudara, mari pada saat hari ini saudara ya, kita bisa memahami Tuhan itu selalu punya rencana yang baik terhadap saudara dan saya. Sebagai misal saudara ya, kenapa saya berkata jangan pernah kita itu menerobos batasan-batasan yang Tuhan berikan. Sebagai misal yang contoh sederhana, kita memiliki anak yang usia 10 tahun saudara ya. 10 tahun, kalau saya boleh katakan dia tuh bisa mengangkat beban paling berapa berat saudara ya. Itu paling sekitar 10 tahun, sekitar 2 kilo, 3 kilo ya. Paling besar 5 kilo dia bisa mengangkat. Tetapi bayangkan kalau kita punya anak 10 tahun kemudian kita berikan bebannya 50 kilo. Ya, kita berikan begitu saja. Apa yang terjadi saudara? Bahkan 100 kilo kita berikan beban itu pada anak itu. Saudara, pasti saudara anak itu akan mengalami satu keberatan, bahkan ujung-ujungnya bisa fatal dan juga bisa mati karena tertimbun dengan beban itu. Sama halnya kita saudara, Alkitab mengatakan ia membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Itu membuktikan apapun bentuk dari penantian kita, pergumulan kita. Kalau kita sabar ya di dalam hal apapun juga, Tuhan punya rencana yang baik. Jangan pernah kita ya menganggap apa yang Tuhan lakukan ada satu keterlambatan di dalam semuanya. Tetapi mari kita pahami Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya waktu tersendiri untuk memberkati kita. Sebagai misal tadi saya boleh katakan, kalau kita masih kuatnya ya, kita berusia 10 tahun dalam arti kalau kita diberikan berkat yang 100 kilo. Saudara, apa yang terjadi? Seperti itu. Kalau kita sudah dipandang mampu untuk menerima berkat Allah, berkat Tuhan yang spektakuler, pasti Tuhan berikan kepada kita, saudara. Tetapi kalau Tuhan itu kalau kita Tuhan memandang kita itu belum mampu untuk menerima berkat yang spektakuler, maka saudara, syukurilah dengan berkat yang ada. Kalau saya boleh katakan, kenapa? Ketika saudara dan saya dipandang tidak mampu untuk menerima berkat besar itu, maka akan bisa mengubah hidup kita. Karena apa, saudara? Kita tuh akan merobos batasan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya pada saat hari ini pahami saudara ya, tetap tunggu saatnya Tuhan saudara. Tetap tunggu janji-janji Tuhan itu terjadi dalam diri kita dengan kita melakukan satu ketaatan. Memang saudara, menunggu adalah satu hal yang menjemukan. Siapapun kita, siapapun saudara dan saya, menunggu itu ada satu hal yang membosankan. Sebagai contoh, kita sudah berjanji dengan teman kita, saudara ya. Kita sudah berjanji dengan rekanan kita. Kemudian kita tunggu-tunggu pada waktunya, nggak sampai-sampai. Dia berkata, masih OTW dan OTW. Apa yang terjadi? Ya, rasanya tuh nggak enak. Rasanya tuh nggak nyaman di dalam hidup kita. Sama halnya kita. Kalau kita menunggu janji Tuhan ya untuk memberkati kita, tetapi dalam penantian itu, saudara, rasanya nggak nyaman. Tetapi percayalah, saudara ya, kalau saudara tetap taat terhadap firman Tuhan, bahkan firman Tuhan juga mengatakan kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa pada satu berkat-berkat dan pertolongan. Ketika saudara dan saya menanggapi firman itu dengan serius, bahkan saudara melakukannya dengan segenap hati,
maka kebenaran firman Tuhan itu pasti terjadi. Pengkhotbah 3:11 dikatakan, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara, mari saudara dan saya pada saat hari ini, kita tuh menjadi orang-orang apa? Yang bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita bisa menyelami apa? Hati Tuhan. Kita bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan, rancangan Tuhan itu begitu sempurna di dalam diri kita. Itu sebabnya jangan pernah kita tuh turut campur untuk menggurui Tuhan. Jangan pernah kita tuh apa? Membawa hidup kita tuh mencoba untuk membela Tuhan ya. Dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan itu punya otoritas, punya kehendak. Bahkan Tuhan itu punya segala-galanya untuk memberkati kita. Dan rancangan Tuhan tetap sempurna yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, sadari saudara ya. Tuhan itu melakukan satu pekerjaan yang baik setiap saat. Tinggal bagaimana saudara kita menyikapi hidup kita ini saudara. Kita tetap percaya apa kita munculkan pola pikir kita secara pribadi. Tetapi yang Tuhan inginkan, ia membuat segala sesuatu. Tuhan itu membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Dan yang Tuhan inginkan saudara, mari saudara dan saya bisa menyelami karya dan pekerjaan Tuhan itu saudara. Yang terjadi dalam diri kita. Jangan pernah kita tuh apa saudara, memiliki satu paradigma pola pikir yang negatif terhadap karya Allah, terhadap karya Tuhan. Saya terlalu yakin saudara ya, kalau kita membatasi, kalau kita sudah mencoba untuk menerobos batasan-batasan yang Tuhan sampaikan, Tuhan berikan di dalam hidup kita, pasti kita tidak mengalami satu keberhasilan. Saudara dan saya akan mengalami satu kegagalan. Saudara, biarlah renungan firman Tuhan pada saat hari ini saudara memberikan satu pembelajaran bagi setiap saudara dan saya, supaya apa saudara, hidup kita semakin bertumbuh, kita semakin berpenangan di dalam hidup ini, bahkan kita semakin apa, hidup di dalam segala kebenaran Tuhan, dan kita hidup semakin mengalami satu perkenanan di hadapan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.